Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok ruang kolaborasi modul 1.4 terkait budaya positif, di mana kami dari kelompok B2 dengan anggota saya sendiri Ibu Rena Retnoningsih, yang kedua Bu Al Mubarokah, yang ketiga Bu Nuris Eka Budiarti, dan yang keempat Bapak Eko Suyitno. Kemudian dari kelompok B2 ini kami melakukan analisis untuk 4 kasus berdasarkan teori budaya positif. Untuk teori yang pertama yaitu terkait 5 posisi kontrol guru, di mana yang pertama yaitu untuk posisi kontrol guru, yang pertama berarti penghukum. Dalam hal ini, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan bahkan menyindir, sehingga dampaknya pada murid yaitu mengulangi kesalahan berulang dan mereka menjadi lebih agresif. Kemudian, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Guru akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, sehingga dampaknya bagi murid mereka akan merasa rendah diri dan gagal serta tidak berharga. Kemudian, posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Dalam hal ini, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya ketika mereka melanggar peraturan. Dampak bagi murid, mereka akan menjadi tergantung, tidak mandiri, serta tidak bisa memutuskan. Kemudian, posisi kontrol guru yang keempat yaitu di sini guru menjadi pemantau. Guru akan melakukan perhitungan, pengukuran terkait hal-hal yang telah dilanggar oleh murid. Dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan dampak pada diri sendiri sehingga harapan akan mendapatkan hadiah. Kemudian, posisi kontrol guru yang kelima yaitu sebagai manajer. Dalam hal ini, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika murid melakukan kesalahan, sehingga dampaknya bagi murid, mereka akan mampu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya, teori yang kedua yaitu terkait segitiga restitusi, di mana terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi ketika anak melakukan kesalahan. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh perkataannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya yaitu untuk mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contoh perkataannya seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh perkataannya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kemudian teori selanjutnya yaitu terkait 5 kebutuhan dasar manusia, di mana di sini kita sebagai seorang pendidik harus memahami apa saja sih kebutuhan murid. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ada 3 yang bersifat biologis, meliputi kesehatan, rumah, makanan. Kemudian bersifat biologis seperti proses reproduksi. Kemudian yang bersifat psikologis itu rasa aman. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu
kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dalam hal ini, kebutuhan ini menyangkut hubungan dan koneksi sosial yang memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Dalam hal ini berarti keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan adanya kebebasan. Dalam hal ini berarti menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kebutuhan akan adanya kesenangan. Dalam hal ini, setiap manusia perlu mencari kesenangan, bermain, tertawa, serta menikmati apa yang dilakukan. Kemudian selanjutnya kelompok kami menganalisis kasus pertama. Ada guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kemudian keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan pertama, dalam kasus 1, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Baik, Ibu Santi akan melakukan 3 langkah restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
Dalam hal ini, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Santi juga menanggapi tindakan Vivi dan Natali. Kemudian, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat, serta menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dengan gagasan. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Paparan restitusi yang diusulkan belum sesuai dengan kesalahan yang telah mereka perbuat karena tidak adanya komitmen di dalam penyelesaian tugas matematika. Adapun restitusi Vivi dan Natali yang mereka usulkan, pertama yaitu mengakui bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian mengusulkan penerapan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas yang telah disepakati tentang saling menghormati. Selanjutnya akan mengirimkan email perminta maaf kepada Ibu Eni dan berkoordinasi dengan Pak Hasan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti jika ketiadaan guru. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Baik, posisi Ibu Eni adalah sebagai teman. Dalam hal ini yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Namun, akan terjadi adanya ketergantungan. Contoh perkataannya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Kemudian, pertanyaan yang keempat yaitu, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, jawabannya yaitu akan memberikan persetujuan dan penguatan dengan langkah yang diambil oleh Ibu Santi sebagai posisi manajer. Dalam hal ini yaitu menerapkan segitiga restitusi. Alasannya untuk memunculkan motivasi intrinsik murid untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Kemudian, kasus yang kedua yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian, Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, bahwa ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bapak Lukman memposisikan dirinya sebagai penghukum. Indikatornya karena dia menghardik, menyakiti dengan kata-kata, menyindir, bahkan menekan murid. Sebagai contohnya yaitu perkataan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Bapak Lukman sebagai manajer, maka dia akan menerapkan segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pertanyaannya seperti bahwa membuat kesalahan itu tidak mengapa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Kemudian tahap kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Contoh pernyataannya seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sekarang, coba ceritakan apa alasannya. Untung saja hanya sepatu saja yang lupa warnanya. Kemudian, tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kamu bisa memperbaikinya, apa yang bisa kamu lakukan? Dan pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu disiplin, tanggung jawab, serta mandiri. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah menyikapinya yaitu mengajak diskusi Pak Lukman untuk memperbaiki posisi kontrol yang sebelumnya sebagai penghukum menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian, kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku. Kemudian sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan dan acuh tak acuh. Selain itu, nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Indikatornya yaitu dari perkataannya.
Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Kemudian pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Indikatornya karena dia tidak disukai oleh guru, juga kebebasan, karena dalam hal ini dia hanya bermalas-malasan, bosan terhadap kondisi kelas pada pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ibu Dani akan mengambil posisi pemantau jika dia mengingatkan peraturan dan konsekuensi. Contoh perkataannya, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Masih ingatkah kau tentang keyakinan kelas kita? Apakah sikapmu ketika belajar sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Apa konsekuensi yang kamu terima jika melanggar keyakinan kelas? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut bila saya sebagai kepala sekolah, yang pertama yaitu mengajak diskusi Ibu Dani dan Fajar secara tidak bersamaan. Yang kedua, menganalisis permasalahan yang terjadi pada Fajar. Yang ketiga, menyelesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada Ibu Dani untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan atau bervariatif. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya yang diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana.
Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali, terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apakah yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang diambil Ibu Suti sebagai manajer. Alasannya, Ibu Suti menstabilkan identitas. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, Bu Suti mengatakan namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan terhadap Anto, kemudian juga bertanya apa yang dilakukan kepada Anto untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan 2, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kepada Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kepada Anto, bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Ini sesuai dengan berkebinekaan global. Yang kedua bertanggung jawab berarti mandiri. Yang ketiga gotong royong. Dan yang keempat kreatif. Kesimpulannya, dari keempat kasus tersebut, kita simpulkan bahwa dalam menciptakan lingkungan yang positif diperlukan langkah-langkah pasti seperti segitiga restitusi. Kelima, posisi kontrol bisa sebagai indikator tanpa mengindahkan 5 kebutuhan dasar manusia, dari bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, dan kesenangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.